Labbaik Allahumma labbaik. Mau umroh tapi malah dilaporin ke polisi? What? Tenang warga, umrohnya nggak dilarang kok. Baru-baru ini Kementerian Agama melaporkan kegiatan umroh backpacker ke Polda Metro Jaya. Warga harus tahu, umroh dengan cara backpacker memang jadi salah satu tren di kalangan anak muda. Katanya sih, umroh tanpa melalui agen travel resmi lebih bebas dan biayanya jauh lebih murah. Selain itu bisa menentukan waktu pergi dan pulang sesuai keinginan. Berbeda dengan umroh lewat travel yang waktunya serba terjadwal. Sebetulnya sih, pergi umroh dengan cara backpacker nggak menyalahi undang-undang ya warga. Tapi jadi salah kalau ada oknum yang menawarkan jasa umroh backpacker. Soalnya, ibadah umroh sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Intinya, jasa perjalanan umroh hanya boleh dilakukan oleh agen travel yang sudah memiliki izin PPIU alias penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nah, terkait dengan jamaah backpacker, Kerajaan Saudi Arabia juga sudah membuat aturan-aturan atas jamaah umroh backpacker ini. Bahwa intinya pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ingin semua orang yang masuk di negerinya, baik itu untuk kepentingan haji, umroh, bisnis, wisata, atau kepentingan yang lain, itu terjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanannya. Perjalanan ibadah umroh sengaja diatur pemerintah demi keselamatan dan keamanan para jamaah ya warga. Tapi kalau warga memang mau umroh mandiri supaya lebih terjangkau, nggak dilarang juga kok. Yang nggak boleh tuh menyelenggarakan perjalanan umroh, padahal nggak punya izin. Nah, kalau orang yang sudah tahu rutenya apa ya sih nggak apa-apa. Tapi jamaah kita ini kan sebagian besar tidak memahami ya proses, bukan hanya proses cara beribadahnya, tapi bagaimana fasilitas akomodasi di sana, transportasi di sana gitu ya. Itu yang menyulitkan. Nah, ini kita akan aturlah secepatnya, nanti kita akan rilis pasti. Udah jelas ya warga? Kalau udah paham tata cara umroh dan mengerti bagaimana mencari akomodasi yang tepat, umroh mandiri masih boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Seperti yang pernah dilakukan Indra Kurniadi, warga Tangerang Selatan yang menjalani ibadah umroh mandiri pada tahun 2020 lalu. Menurut Indra, umroh backpacker sebenarnya bukan hal baru warga. Istilah tersebut sudah populer di kalangan pelancong sejak beberapa tahun ke belakang, khususnya di salah satu komunitas backpacker di media sosial. Karena saya memang suka ya traveling secara independen ke berbagai negara. Nah, saya pikir kenapa nggak coba umroh secara backpacker. Pada saat umroh sebelumnya saya udah coba juga umroh dengan travel, tapi kayaknya buat saya nggak terlalu happy karena nggak bebas gitu. Dari sisi biaya juga lebih mahal. Untuk mendapatkan visa umroh, Indra masih harus memanfaatkan jasa travel untuk memudahkan perizinan. Sementara untuk akomodasi seperti transportasi, penginapan, serta urusan perut, ia cari sendiri. Untuk tata cara ibadah selama umroh, Indra mencari bantuan dari orang setempat. Sebenarnya kalau saya perhatikan selama saya umroh di sana, banyak juga jamaah dari negara lain yang juga umroh sendiri sih gitu. Jadi masalah ibadah bisa dipelajari sendiri gitu. Atau bisa juga kita sewa mutawif. Umroh backpacker yang dijalani Indra di tahun 2020 merogoh kocek sekitar 17-an juta. Sudah termasuk pengurusan visa, transportasi, penginapan, makan, dan jalan-jalan. Selisih sekitar 5 juta rupiah dengan umroh menggunakan travel agent di tahun yang sama. Yang rate-nya di kisaran 22 hingga 23 juta rupiah per orang. Yang pasti pertama dari sisi ibadah kita bisa menentukan sendiri kita mau selama apa misalnya di satu tempat ibadah. Yang kedua kita bisa explore sendiri misalnya situs-situs bersejarah gitu ya yang kita pengen tahu lebih lanjut. Yang ketiga kita bisa kulineran juga ternyata di kota suci Mekah dan Madinah gitu. Kita bisa explore sendiri kira-kira makanan-makanan apa yang menarik dan patut kita coba gitu. Buat petualang kayak Indra, umroh backpacker emang lebih berkesan dibanding menggunakan jasa perjalanan. Jadwalnya lebih fleksibel dan pengalamannya nambah berlipat-lipat. Tapi harus dicatat ya warga, ada banyak hal yang harus disiapkan dan dipertimbangkan sebelum warga di rumah benar-benar ikutan umroh backpacker. Apalagi buat yang belum pernah sama sekali. Riset, dan riset. Pokoknya kepo ke berbagai sumber deh. Yang penting, rencana perjalanannya matang dan terhindar dari hal-hal buruk yang gak diinginkan.